Selamat siang pendengar RRI Pro 1 SP Sumba, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jerry Lende kembali menemani Anda di Sumba siang ini, edisi Senin 18 Maret 2024. Kami juga menyapa pendengar RRI Pro 1 Kupang ya melalui FM 94,9 MHz. Yang sudah bergabung melalui kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang potensi dan program inovasi di Desa Baliloko. Ya, seperti yang sudah kami tayangkan melalui flyer kami di platform informasi RRI SP Sumba dan juga platform informasi Kru RRI SP Sumba. Dan saat ini saya sudah hadir narasumber Bapak Umbu. Selamat pagi Pak Umbu. Ya, Pak Umbu ini adalah Kades Kepala Desa Baliloko, Kecamatan Monokaka ya. Beliau sangat banyak berkontribusi, kemudian berdinamika dengan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan ya Bapak ya. Ya, Pak Umbu, apa kabar Pak Umbu? Pagi, baik, saya baik, saya. Ya, kabar baik ya Pak Umbu ya. Baik, ya, pendengar rencananya Pak Umbu di siang hari ini juga kita akan panel dengan pihak Pemprov Provinsi, karena ini kita akan menggali sejumlah potensi di Desa Baliloko, termasuk potensi yang ada di Kecamatan Monokaka, di mana saat ini kita tahu bersama bahwa beberapa persoalan yang sudah diupdate, termasuk RRI telah menyuarakan itu, terkait tentang masalah irigasi dan juga nanti masalah bendungan juga ya Pak Kades. Dan Pak Kades, di awal ini, apa saja yang merupakan potensi Desa Baliloko yang perlu mendapatkan pengembangan dan peningkatan? Ya, memang selamat pagi Pak Jerry. Ya. Potensi yang kami miliki di Desa Baliloko itu ada lahan sawah. Lahan sawah itu sekitar 3 kilo. Ya, kalau 3 kilo itu bisa 3.000 hektar ya, hektar are. 3.000-an hektar ya. Itu 3.000-an hektar are ini yang memang kami sudah lama merindukan untuk Pemprov Provinsi untuk memperbaiki kami punya saluran irigasi. Memang selama ini kami punya irigasi belum teknis. Kami masih sudah ada saluran irigasi, tapi masih menunggu hujan. Menunggu hujan. Jadi sama kayak lahan tadahan hujan. Padahal irigasi itu sudah dibangun dari tahun 95 itu. Tapi sampai sekarang memang ada beberapa kendala karena hujan yang kemarin El Nino itu datang di wilayah desa kami, sehingga terjadi patahan yang sudah Pak Jerry sendiri pergi ambil gambarnya dan lihat secara kondisi, dan di situ ditaruh 20 dim pipa. Yang itu yang sekarang masing-masing 10 dim ya. Masing-masing 10 dim. Yang sekarang mengairi lokasi lahan kami. Dan Pak Umbu, terkait tentang masalah irigasi tadi terkait tentang masalah irigasi tadi itu berapa banyak panjang ruas irigasi itu yang mengalami kerusakan Pak Umbu? Kalau kita lihat itu kalau mau ini di saya punya sepanjang 3 kilo itu memang semua tidak terairi, yang ada yang dari memang karena irigasi ini hulunya itu dari Desa Rewarara, kemudian pertengahannya Desa Upumada, baru kami yang hilir. Nah itu sepanjang 3 km itu tidak pernah terairi. Memang itu lahan tersier, bukan lahan sekunder. Tapi kalau dibikin juga lahan sekunder, saya pikir memang bisa apabila endapan lumpur yang ada di Desa Rewarara, yaitu bendungan
lahirkan Nino itu bisa diambil, diangkat, sehingga kami nantinya bisa untuk bekerja selama 3 kali dalam setahun. Apalagi ada padi yang 80 hari sudah bisa panen. Dari tanam itu 80 hari sudah bisa panen. Itu ada beberapa jenis padi, yaitu Cakrabuana, itu juga bisa di ini. Yang sekarang saya lagi kembangkan juga itu jenis padi di Desa Baleloko. di Desa Baleloko. Ya Bapak, kalau tadi kemudian dibicarakan terkait tentang kerusakan ruang irigasi tadi, itu kalau yang tertimbun sedimen itu diperhitungkan itu berapa kilometer yang kemudian mengganggu atas dasar mengganggu stabilitas daripada pengembangan dan kelancaran pengelolaan lahan sawah tadi. Memang kalau dilihat dari awal itu dari bendungan, itu sudah sekitar 500 meter itu sudah terjadi endapan lumpur. Nah, kalau diperpanjang apabila diperbanyak debitnya, yaitu dia bisa sampai 1 kilo, saya rasa untuk kita punya wilayah ini, apalagi kami airnya tidak sulit. Ada mata air Lapopu. Nah, itu dengan hutan lindung yang terjaga sampai sekarang. Nah, itu kalau dibuat tangkapan air sepanjang 1 kilometer, saya pikir untuk kita untuk mengatasi rawan pangan di Kabupaten Sumba Barat ini bisa terlaksana. Yang penting ada kerjasama yang baik antara provinsi dan kabupaten, baik dinas terkait yaitu PU dan pertanian. Maka hal ini saya pikir pasti akan menjadi hal yang akan meningkatkan produktivitas tanaman pertanian. Apalagi kalau ada itu yang seperti yang sudah dicanangkan di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu food estate itu yang di ini. Kalau program itu didatangkan ke wilayah kami itu baru cocok, karena kami tidak kekurangan soal air. Air terbuang percuma ke kali. Itu yang terjadi sampai sekarang. Ya, Pak Kades, kalau di desa Bapak ini, di desa Baleloko ini, diperkirakan sawah yang tidak produktif saat ini akibat kerusakan irigasi itu yang tidak diolah oleh masyarakat itu jumlahnya berapa banyak, Pak? Ya, kalau saat ini karena curah hujan sekarang lagi banyak, berarti mereka masih kerjakan. Tapi kalau tidak ini, karena semua menunggu hujan. Karena kita sama saja ada saluran irigasi, tapi tidak bisa terairi di musim kemarau. Kalau diperbaiki secara baik, secara teknis, apalagi bisa membuat seperti di Bali itu Subak, yaitu satgas-satgas yang bisa melaksanakan pembagian air dengan baik. Ini satu potensi yang sungguh sangat baik. Tinggal bagaimana dari Dolok ini menyiapkan dia punya gudang penampung ya. Gudang penampungan ditambah perbesar lagi, bisa itu untuk tampung kami punya masyarakat petani punya hasil pertanian panen. Ya, Pak Kades, terkait tentang kerusakan dan juga peningkatan daripada irigasi itu sendiri tadi, Pak Kades, apa yang menjadi harapan oleh masyarakat sendiri kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang sekarang ini adalah leading sektor yang mengurus terkait tentang perairan itu dan juga terkait tentang program irigasi dan bendungan Laikan Nino tadi? Ya, harapannya agar pemerintah secara langsung akan memperbaiki saluran irigasi maupun perluas dari tangkapan air. Maka akan semua pintu-pintu airnya diperbaiki. Maka dengan sendirinya satgas air akan bermanfaat dan dia akan
berjalan dengan baik. Itu harapan petani. Ya. Nah, kami petani mengharapkan sekali uluran tangan dari pemerintah yang berwenang, karena saluran irigasi yang ada di wilayah kami, provinsi punya kewenangan Iya. dan kabupaten tidak berwenang. Sampai sekarang kabupaten juga tidak pernah memperhatikan itu, karena Iya. kewenangan ini Berada di pemerintah tangan provinsi, pemerintah provinsi. Sehingga itu masalah ini terus setiap tahun tidak pernah terselesaikan. Iya. Padahal ada juga anggaran-anggaran itu yang bisa tapi tanpa merembukan bersama petani-petani baik kami yang paling bagus itu kami di hilir, baru bicara di hulu. Karena hilir ini sangat membutuhkan sekali air tersebut. Kalau hulu dia sudah dekat dengan sumber air, sehingga dia untuk mengairi itu tidak sulit mereka lagi di sana. Dan itu irigasi yang ada juga memang karena juga sampai sekarang ini tidak ada perhatian, sehingga itu irigasi yang mulai dari Laikanino sampai sekarang ini tidak pernah diperbaiki dengan baik. Ya, baik Pak Kades, kita juga sedang berupaya untuk menghubungi narasumber kita dari pihak perairan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang nantinya akan bergabung bersama kita dan memberikan tanggapan terkait tentang apa yang merupakan keluhan-keluhan daripada masyarakat Wanokaka, khususnya di bidang pertanian, bagian irigasi dan bendungan Laikanino. Nah, Pak Kades, kita lanjut nih. Selain potensi persawahan dan juga pertanian yang begitu kencang di di Kecamatan Wanokaka, khususnya di Desa Balilokoni, apa saja potensi-potensi yang kemudian potensi lain dan juga potensi utama di desa itu yang perlu pengembangan dan juga pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat ke depannya? Ya, kami memang kalau potensi itu baik di bidang perkebunan juga ada, kelautan juga ada, maupun pariwisata. Nah, kalau kita punya potensi yang sampai sekarang yang ada ini, nah memang dari zaman nenek itu sudah tanam kelapa. Kelapa ya. Nah, tapi kelapa ini sudah sudah usang, sudah tua, sehingga orang yang kuat panjat saja yang bisa ambil kelapanya. Nah, apalagi kalau ada satu program untuk penanaman reboisasi kembali tanaman kelapa, saya pikir itu potensi juga di kami punya wilayah. Karena kami daerah pesisir pantai. Nah, karena pesisir pantai ini sehingga kelapa yang cocok. Nah, memang sudah dicoba juga beberapa tanaman perkebunan sama jambu mente, tapi dia kurang menghasilkan itu kalau jambu mente. Nah, untuk kita punya daerah pariwisata, potensi pariwisata yang ada, memang kami juga ada mangrove itu. Mangrove ini hutan tanaman tropis yang ada di pesisir pantai. Yaitu misalnya hutan ini wisata mangrove gitu ya Pak? Wisata mangrove. Kalau wisata mangrove sekarang ini seperti apa Pak? Memang wisata mangrove ini karena kita punya kondisi jalan untuk ke sana, masih kita cuma batas dari kita pengarasan, sehingga itu dia belum terlalu baik, sehingga mobil-mobil kecil, oto belum begitu bisa masuk kalau musim hujan. Nah, tapi sudah dilakukan penataan ya Pak di sana? Iya, sudah ada penataan pariwisata. Itu ada jalan setapak maupun lopo-lopo yang ada 5 lopo. Tapi karena kita juga dari pemerintah desa belum dapat perdes, sehingga kami juga belum mampu untuk
menarik retribusi ya. untuk Retribusi wisata mangrove tadi. Ya, maintenance-nya untuk menjaga itu. Ya. Begitu. Ya. Jadi Pak Kades, tadi akan kita bicara tentang wisata mangrove ya, atau beberapa potensi yang ada tadi itu. Nah, kalau di wisata hutan mangrove itu sendiri sekarang ini nih, dia pengelolaannya ini seperti apa sekarang ini? Apakah masyarakat yang kemudian yang punya animo untuk berwisata ke sana itu sudah siapkah untuk berwisata di wisata mangrove yang Bapak katakan tadi? Ya, saya rasa masyarakat sudah punya niat untuk membuat warung-warung kecil. Warung-warung kecil. Ya, tapi karena belum ada ini penggerakan dari kami Perdes yang kami tunggu dari kabupaten, sehingga kegiatan itu belum terlaksana. Memang kami juga ada satu wilayah, ada 2 wilayah itu yang ada sustainable development. Itu PT Sustainable Development mau bangun resort. Mau bangun resort, iya, bagus sekali itu. Ya. Resort ini itu yang pernah diletakkan batu pertama oleh Bapak Gubernur Victor Bungtilu Laskodat. Ya. Dan memang waktu itu Bapak Gubernur sudah pacu untuk bisa cepat membangun. Cuma ada beberapa kendala lagi, mungkin dari investor tersebut ada masalah, sehingga sampai sekarang dia baru batas menggali air. Ya, menggali air untuk di bor air itu yang sudah ada. Jadi 2 bor air. Dan mereka belum tata dia punya jalan-jalan yang ada di masih dalam proyek untuk pembangunan ke depan. Ya. Kalau potensi wisata yang kemudian potensi wisata pantai ya Pak? Ya, itu wisata pantai yang disebut secret beach, itu berarti wisata pantai yang tersembunyi. Wisata pantai ya, yang tersembunyi. Ya. Nah, itu kalau dibangun ya ke depan pasti dengan sendirinya baik anak-anak kami yang ada di wilayah desa pasti pekerjakan ke resort tersebut. Memang ada satu lagi resort juga yang mereka rencanakan, itu Lamaloku Humba Resort. Lamaloku Humba Resort. Lamaloku Humba Resort. Itu juga mereka sekarang mereka sudah ada buat satu tempat untuk anak-anak bersekolah dengan langsung bertranslate langsung untuk bisa mereka belajar berbahasa Inggris di sana ya. Di sana. Jadi masyarakat Bapak ini, anak-anaknya ini sudah disiapkan untuk bisa menjawab pasar pariwisata ke depannya, pasar pekerjaan di bidang pariwisata ya Pak ya. Memang kami punya anak-anak SD, memang yang diajar sama, yaitu ini bagian dari Sumba Foundation yang bekerja sama dengan Sustainable Development ini. Mereka sudah sempat mengajarkan anak-anak di sana untuk bisa berbahasa Inggris. Dan memang ada beberapa anak SD itu yang sudah bisa pidato secara bahasa Inggris. Mereka baca langsung dengan berpidato berbahasa Inggris. Itu difasilitasi oleh siapa Pak? Itu difasilitasi oleh Sustainable Development. Sustainable Development memfasilitasi Sumba Foundation. Sumba Foundation. Sumba Foundation, sehingga itu ada kami punya pustu yang memang tidak pernah digunakan, pustu tersebut. Nah, pustu itu sudah dijadikan klinik malaria. Klinik malaria. Sehingga itu ada kami punya wilayah yang di situ ada transmigrasi lokal. Yang itu mereka pergi berobat secara gratis di klinik tersebut.
Itu yang sudah mulai sudah ini. berjalan sekarang ini sudah ya. berjalan. Ya. Memang ada juga mereka dari Sustainable bantu untuk air bersih. Nah itu dia melayani ada beberapa kampung, kampung Lahimaleri, kampung Tojarami, kampung Watu Tagur, SD Baliloku, dan ada gereja jemaat Baliloku juga, gereja Kristen GKS Baliloku. Ya. Jadi Pak Kades, dari sejumlah potensi tadi bahwa ada potensi pertanian, ada potensi perkebunan yaitu kelapa, ya. Dan juga ada potensi wisata, baik itu wisata alam maupun mangrove ya. Yang kemudian wisata pantai juga ya Pak. Pantai juga ada, ya. Lalu dengar informasi bahwa juga ada wisata kano di sana Pak. Ya, ada wisata kano itu bisa menggunakan sungai Wanukaka ini, yang itu dari bendungan Laikenino, bisa mereka menggunakan kano sampai ke muara, muara pantai itu yang namanya Pahiwi, itu bisa digunakan. Nah memang kalau ke depan memang kami punya rencana inovasi yang kita pingin, yaitu kalau pergi ke sana, ke pantai tersebut, bisa naik kuda, bisa bersepeda keliling, bisa ke danau untuk pancing-pancing ikan. Ke depan harapan itu ada, tapi memang sumber dananya kami masih terbatas tuh Bapak. Ya baik. Apalagi Pak Kades, tadi ini kalau menarik nih, sejumlah destinasi wisata tadi yang diungkap ini adalah sebuah potensi untuk kemudian dapat berefek untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat di desa Baliloku dan sekitarnya ke depannya. Nah, apa saja yang merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa di dalam membangun pengembangan daripada potensi yang ada itu untuk kesejahteraan rakyat? Memang ini yang menjadi kendala kami, ya memang masalah dana. Memang kami dapat dari pemerintah pusat itu 900 juta untuk 1 tahun anggaran. Masalah anggaran juga ya? Masalah anggaran juga. Nah, masalah regulasi? Ya Perdes tadi ya? Perdes retribusinya ya? Retribusi tersebut yang perlu di backup ya, kemudian harus disahkan sehingga kami desa bisa memanfaatkan apabila sudah ada retribusi tersebut, dia untuk digunakan untuk maintenance maupun yang bekerja. Sehingga dia juga mendapatkan hasil dari kerjanya dan dia bisa memperbaiki yang sudah dibangun oleh desa. Ya. Baik Pak Umbu. Pak Umbu, kita sudah bergabung dengan pihak pemerintah provinsi, dalam hari ini Dinas Perumahan Rakyat melalui bidang perairan dan pengembangan sumber daya. Ya, dengan Pak Thomas. Ya, halo Pak Thomas, selamat pagi. Selamat siang maksud saya Pak Thomas. Selamat pagi Pak. Ini saya Thomas bersama Pak Kabid bidang OP, SDA dan irigasi Pak Beni Nahat. Oh Pak Beni, mohon maaf Pak Beni, saya pikir Pak Thomas tadi. Ya Pak Beni, apa kabar? Baik. Baik Om. Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Selamat siang Pak Beni. Kami juga sudah bergabung di sini dengan Kepala Desa Baliloku yang memiliki masyarakat di sana, di mana kita tahu bahwa Kepala Desa Baliloku ini punya sebagian besar masyarakatnya itu memiliki potensi lahan pertanian dan rata-rata itu mengelola lahan persawahan. Nah, Pak Beni, ini kita mau minta tanggapan dari
pihak Pemprov Provinsi ya melalui bidang perairan dan irigasi ini terkait tentang persoalan irigasi dan kapasitasnya yang sekarang ini mengalami kerusakan di sejumlah ruas irigasi dan juga kapasitas daripada Bendung Laikaninu itu sendiri yang dibutuhkan pengerukan dan peningkatan, Pak. Seperti apa nih Pak tanggapannya? Oke, jadi begini ya, ini dengan Mas siapa? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Jerry, Pak. Om Jerry, ya baik Om Jerry. Nanti saya umum-umum saja ya, teknisnya nanti di kepala seksinya ya Pak Thomas. Ya. Kita di dinas itu kan, dinas PU itu ada 2 bidang sebenarnya. Ya. Jadi bidang pembangunan sama bidang OP. Nah, bidang pembangunan itu termasuk yang menangani DAP ya, rehab dan sebagainya, yang kerusakan-kerusakan besar itu di bidang pembangunan Pak Cen. Saya lagi terus mendampingi BPK di lapangan ya. Jadi nah, saya bidang OP itu saya bagian yang kecil-kecil lah, yang memelihara yang kecil-kecil gitu. Kalau kerusakan-kerusakan besar itu nanti di bidang pembangunan. Nah, ini masuk di Wanokaka ya Om Jerry. Ya, betul. Ya. Nah, Wanokaka itu sesuai dengan Permen itu aturan yang ada itu memang masuk kewenangan provinsi ya. Masuk kewenangan provinsi. Kemudian kaitannya dengan kerusakan itu pun secara umum sebenarnya kita juga sudah ada data surveinya. Petugas kita sudah ada, surveinya sudah ada itu. Nah, terus secara teknis penanganan dan sebagainya nanti akan dijawab oleh Pak Thomas ya, karena ini yang teknisnya beliau dong, yang kepala seksi dong. Silakan Pak, terima kasih Pak. Ya, kan secara rincinya dijawab oleh Pak Thomas ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Kita harapkan ke depan dengan penanganan kerusakan kemudian kita sudah tangani, dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, media dan sebagainya untuk bisa mengoptimalkan lahan-lahan itu, untuk dioptimalkan untuk pertanian betul, pertanian padi, hortikultura dan sebagainya di lapangan. Jadi itu saja yang dari saya secara umum. Nanti teknisnya ini Pak Thomas yang menjawab ya, bagaimana penanganannya dengan apa, gitu, terus dari tangan yang mana, terus airnya sudah sampai di mana. Nanti Pak Thomas yang jawab ya Om Jerry ya. Ya Pak Beni, terima kasih dan kami rincinya serahkan ke Pak Thomas, nanti jawab rinci ya. Siap ya. Ya, silakan Pak Thomas menjelaskan terkait tentang bagaimana secara teknis operasionalnya untuk solusi yang kemudian ditempuh oleh pihak Pemprov dalam hal ini untuk pengembangan dan perbaikan serta peningkatan daripada irigasi dan bendungan Laikaninu sendiri, Pak. Baik, terima kasih Om Jerry. Saya Thomas dari Seksi Pembangunan Irigasi, bidang pembangunan SDA dan irigasi. Pertama, terima kasih banyak atas kepedulian Bapak, Pak Jerry dan teman-teman terhadap kebutuhan masyarakat di DI Kewenangan Provinsi. Siap. DI Wanokaka. Terima kasih banyak. Irigasi DI Wanokaka itu merupakan kewenangan provinsi berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2015. Itu luasan di atas 1.000 hektar. Saya kurang hafal pastinya 1.000 berapa, tetapi hasil SID daerah irigasi Wanokaka itu 824 hektar total dari bendung apa namanya menjadi bendung Laikaninu. Bendung Laikaninu Pak. Itu. Iya. Saya sendiri sudah cukup lama untuk penanganan di daerah Wanokaka itu, terlebih di jalur kanan. 2000 tahun 2019, 2017 itu talang jalur kanan, ruas kanan itu putus. Kami khusus tangani putus itu dan sudah tuntas. Ternyata masih kendala di bangunan ruas kanan, dibangun BWK 3 sampai dengan BWK 6 itu ada kendala, sehingga tahun 2018, 19, 20 bahkan sampai 2022
penanganan dari provinsi itu setiap tahunnya dengan dana DAK maupun DAU. Ya, Pak. Tahun depan, tahun lalu itu penanganan DAK kita kosong sama sekali. 2022 itu dengan dana DAK itu sudah sampai di ruas kanan bangunan 7, di mana hasil wawancara kami, mungkin nanti kami kirimkan videonya, wawancara tentang areal yang terdampak akibat penanganan 2022 itu 10 tahun berdasarkan informasi masyarakat, 10 tahun tidak pernah dilakukan penanaman kedua. Ya. Ternyata setelah dilakukan penanganan 2022, mereka berhasil tanam kedua, musim tanam kedua, dan sampai ke PLN. Nah, luasan cukup bagus sehingga saya bersama teman-teman melaporkan hal ini ke kementerian melalui grup DAK. Kami dikasih lagi dana tahun kemarin, cuma kami tidak ambil di kementerian, sehingga tahun ini kita rencana akan lanjut dari bangunan 7 tahun 2022 itu sampai ke bangunan 10, tapi tidak bongkar total, tapi hanya berdasarkan kerusakan-kerusakan yang ada, karena banyak saluran yang masih bagus. Hasil survei kami berdasarkan survei penelusuran sampai ke pantai, itu banyak sekali untuk ruas kanan. Sedangkan ruas kiri, itu tahun 2022 kami sempat menangani di bangunan 4 ke 5, 5 ke 6, itu kurang lebih 100 meteran. Tahun ini kita lanjut, tapi penanganannya di bangunan BWK 9 kiri sampai ujung, sampai tuntas. Jadi dana DAK tahun 2024 itu akan menuntaskan ruas saluran di daerah ruas kiri. Itu sudah ada surveinya, seperti tahun lalu yang putus akibat banjir, yang dari OP sudah tangani dengan menggunakan pipa, itu juga permintaan DAK, tetapi karena sudah ditangani OP tahun lalu, kita tidak tangani lagi, hanya berdasarkan permintaan masyarakat tentang debit yang akan sangat berkurang di ruas itu, kami coba untuk menghitung kembali di saat nanti kita MC 0. Kita hitung kembali apakah pipa yang ada itu cukup untuk melayani ruas yang di bawahnya. Kalau memang cukup, kita tetap lanjut yang di bawah. Kalau belum cukup, nanti kita hitung kembali apa penanganan yang perlu dilakukan di situ. Iya, Pak. Ya. Jadi itu saja mungkin informasi tentang penanganan kerusakan yang ada. Ya. Begitu saja, Bapak. Ya, baik Pak Thomas. Jadi tahun ini akan ada progres dari pihak Pemprov untuk kemudian penanganan lanjutan terkait tentang kerusakan-kerusakan yang ada di ruas irigasi irigasi dan juga bendungan Laikanino ya Pak ya. Terima kasih Pak Thomas. Pak Beni, terima kasih atas baik, makasih. Terima kasih. Informasi. Oh ya, Pak Thomas, Pak Thomas. Sedikit ada penyampaian langsung dari Kepala Desa Baliloku terkait tentang persoalan yang dimaksudkan tadi Pak Thomas dan Pak Beni. Mohon kesejahteraannya Pak. Iya. Ya, begini Pak Thomas. Terima kasih atas kesempatan buat saya. Pak Thomas, saya pikir itu kalau memperbaiki, memang kami untuk wilayah desa saya itu memang sekitar 3 kilo itu yang belum baik dari yang kemarin ditaruh pipa. Nah itu juga debitnya sangat sedikit, sehingga itu memang kami berharap sekali nanti Pak Thomas bisa pengerukan dulu, sehingga kemudian dengan dia punya debit yang ada itu diperbesar saja. Nanti kemudian kami dari masyarakat akan berusaha untuk mengeluarkan sedimen-sedimen yang ada di dalam irigasi tersebut. Nah, itu ada sekitar 3 kiloan itu yang perlu kita laksanakan kegiatan itu swadaya sudah dari kami.
Yang intinya memang kemarin kami memang ada dapat bantuan EXA dari Pak Bupati Sumba Barat, sehingga itu kami ada keruk di daerah irigasi di Lahikeninu, bendung Lahikeninu tersebut. Itu kami ada garuk sekitar 20 meter. Nah itu 2 hari saja dia kerja. 2 hari dia kerja. Nah 20 meter ini saja, ini sudah mampu untuk mengatasi paceklik kemarin ini. Cuma dalam beberapa waktu, ternyata Sumba punya musim ini datang hujan di bulan Maret. Nah itu berarti dia kembali ke musim yang lalu-lalu, sehingga musim ini ada lagi turun lagi hujan, dan semua sawah yang ada sudah dikerjakan. Nah itu juga kami tutup dia punya pembuang. Pak Thomas punya yang ada di dalam bukan yang ada di bendungan itu. Iya, Pak. Kami tutup dia punya pembuang yang ke kali, sehingga dia punya debitnya banyak, itu sudah masuk ke dalam saluran irigasi. Begitu yang ada. Memang kalau bicara di Bodung itu, Pak Thomas pasti dia sudah paham sekali. Di Bodung itu turun sekali di situ. Sedangkan di kami atas sana tinggi. Jadi tendangan air dia kembali ke tempat pembuangan yang ada di Umapari disebut. Pasti Pak Thomas paham ini. Begitu. Baik. Begitu yang kami hadapi ini Pak Thomas. Dan kami punya pintu-pintu air semua sudah rusak. Nah ini yang perlu dikembalikan supaya dia juga akan ini. Memang kalau nanti Pak Thomas datang bicara rembukan dengan kami, sehingga kami kepala desa nanti kami secara langsung akan memberikan satu input, masukan kepada Pak Thomas apa-apa, sehingga kami juga punya masyarakat akan mendapatkan air dengan baik. Siap. Dan dia bisa 3 kali, kita harap itu. Baik, Pak Kades. Ya, Pak Thomas. Halo. Halo, Pak Thomas. Ini terima kasih banyak Bapak Kepala Desa, sangat proaktif dan membantu kami di daerah Bendung Pengerukan. Memang kami dari provinsi memang belum mengarah kepada penggerukan, sehingga Bapak Desa dengan proaktif untuk membantu. Terima kasih banyak. Nah, untuk penanganan di perpipaan itu nanti mudah-mudahan kita ketemu di sana pada saat itu, sehingga kita bisa tangani. Ada beberapa hal yang perlu ditangani dalam hal bahwa aset yang sudah dibangun itu tidak mungkin kita bongkar, tetapi kita perlu tambah lagi teknisnya seperti apa. Nanti kita sama-sama dengan Bapak Desa di lapangannya. Ya, tinggal nanti Pak Thomas ambil saya punya nomor, Pak Thomas kontak saya, sehingga nanti saya juga akan bersama-sama Pak Thomas kita keliling dari sayap kiri maupun sayap kanan. Pak Desa, ini saya survei itu kami sudah punya data sampai ke hutan bakau. Iya, itu betul. Di hutan bakau ini. Betul, Bapak. Rencana untuk tahun ini di ruas kiri itu sampai di mata air. Mata air itu. Mata air Mareha sudah tuntas. Karena masalah pipa ini memang sudah diinformasikan ke kami karena sudah baru ditangani di tahun lalu oleh OP, sehingga teknisnya lagi kita sama-sama nanti Bapak nanti kita turun. Baik. Jangan ribut karena takutnya masyarakat menolak karena terlalu banyak yang dibawa ke bawah, diambil, karena kami dengar seperti itu Bapak, sehingga teman-teman di sama-sama Bapak nanti yang hulu dan hilir harus. Ya, baik Pak Thomas, atas tanggapannya terkait beberapa persoalan yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat Wonokaka, baik melalui Bapak Desa tadi yang diungkapkan maupun melalui beberapa
informasi yang sudah disajikan oleh pihak RRI itu sendiri sesuai dengan hasil liputan di lapangan. Dan juga terima kasih Pak Thomas dan Pak Bene bersama dengan sejumlah kru di PUPR Provinsi atas angin segar kepada masyarakat ONOKK ini karena tahun ini langsung mendapatkan penanganan terkait tentang irigasi dan bendung Laikanino itu. Ya, terima kasih Pak Thomas, mohon kerjasamanya. Ya, kami tunggu. Terima kasih banyak. Ya, Pak Thomas. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang. TYB selalu buat Pak Thomas. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa informasi terkait tentang potensi desa yang ada di Desa Baliloku dan juga potensi yang ada di Kecamatan ONOKK pada umumnya, di mana tadi kita sudah mendengarkan langsung terkait tentang bagaimana masalah-masalah pertanian yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat dan juga mendapatkan tanggapan positif dari pihak Pemprov Provinsi, dan pihaknya akan segera menangani, mencarikan solusi terkait tentang masalah irigasi dan juga masalah bendungan tadi untuk keberlanjutan pengolahan lahan pertanian persawahan masyarakat ONOKK. Dan pendengar, kita akan lanjutkan nantinya setelah satu pesan ini, karena akan kita lanjutkan terkait tentang inovasi desa. Kita juga akan menggali nih Bapak Desa, apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Baliloku dan seperti apa ke depannya dalam hal progres inovasi itu yang dibangun oleh pemerintahan melalui program pemerintah desa, begitu ya. Baik. Ya pendengar, kami mengajak Anda untuk tetap stay bersama dengan kami, dan kami akan hadir dengan beberapa informasi, terutama pada informasi inovasi desa Baliloku. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya pendengar, masih bersama saya Jerlende dalam program Sumba Siang ini, tentu saja melalui kanal informasi dan inspirasi kami FM 96,9 MHz. Saya Jerlende masih stay bersama dengan Anda dengan program Sumba Siang ini, dan tentu saja kita masih lanjut diskusi dan bersama dengan Kepala Desa Baliloku, di mana tadi kita juga sudah bergabung dengan pihak Pemprov Provinsi bagian perairan, ya. Dan saat ini saya akan menuju pada bagaimana kita mengenal dan memahami inovasi-inovasi desa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah desa Baliloku oleh Kepala Desa Baliloku. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Inovasi yang kami lakukan itu inovasi yang sudah dibuat di tempat lain dan kami tampilkan lagi di kami punya wilayah. Yaitu memang kami punya di dalam kantor desa saya ada tempat main futsal. Ya. Nah ini kami biasanya buat pertandingan itu di bulan Agustus. Nah itu kami akan pertandingan antar dusun. Memang kami tidak mengelola secara keseluruhan desa-desa karena masih kurang keamanan yang baik. Sehingga itu kami ada futsal. Dan inovasi lain yaitu kami memang punya keinginan untuk mekanisasi pertanian ini dapat berjalan. Memang di dalam BUMDes itu sendiri ada traktor, ada combine. Nah combine ini yang kami sudah mekanisasi, sudah agak lebih sedikit satu tingkatan, yaitu kita bisa memotong padi dengan
alat tersebut. Nah, kami juga berharap mekanisasi nantinya kami ada untuk mengurangi yang menanam padi dalam jumlah banyak, yaitu kami berharap ada lagi kendaraan yang bisa menanam padi tersebut. Ya, peralatan teknologi gitu teknologi. Ya. Nah, teknologi inilah yang nanti kita mungkin akan ke depan kita manfaatkan. Dan ini sudah satu pemikiran. Memang ada teknologi untuk penanaman itu ada, tapi dia belum cocok di kita punya lokasi sawah. Karena dia sawahnya dalam, sehingga alat ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dia tidak lurus lagi. Begitu. Ya, baik Pak Kades, tadi ada inovasi futsal dan juga harapan-harapan untuk teknologi ya ke depan. Ya. Lalu tadi kan banyak sekali potensi wisata di bagian Desa Baliloku dan ke sana nih. Nah, untuk di Desa Baliloku itu sendiri ya, kalau melihat dari potensi wisata ini, apa inovasi yang kemudian ingin diprojekkan atau dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat ke depannya, Pak? Nah, kami punya mangrove ini. Iya. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, kalau kita kelola dengan baik, nah ini sangat membantu sekali kami punya masyarakat. Nah, karena ya memang penataan ini pelan-pelan. Kami baru buat jalan setapak untuk bisa menikmati lokasi mangrove tersebut. Dan kami sudah bikin jalan kayu untuk menikmati wisata tersebut. Yeah. Kami juga sudah buat lopo-lopo untuk masyarakat yang mau pergi atau dari kota sini berwisata ke sana, bisa pergi acara ulang tahun di sana, libur hari Minggu di sana. Nah, itu sudah kami laksanakan. Dan memang tahun ini apabila sudah tambah dengan jalan yaitu hot mix ke lokasi mangrove, itu sudah pasti akan dia berkembang lagi ke depan. Dan memang kalau kulinernya sudah ada di sana ya Pak? Ya. Kulinernya? Ya, kuliner itu kita akan jalani minum air kelapa muda, terus kita makan mie di sana ya, di pinggir pantai. Mie Indomie atau super mie ya itu bisa satu, atau kopi di pinggir pantai. Itu ke depan kita punya yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa ya. Nah, pendengar dan Bapak Desa, kita sudah berada di penghujung acara kita. Kita sudah banyak membincangkan terkait tentang bagaimana itu potensi desa yang ada di sana, di Desa Baliloku, lalu kemudian apa saja yang merupakan hal-hal inovasi, lalu apa yang menjadi masalah di masyarakat Desa Baliloku tadi, juga terkait tentang irigasi dan juga terkait dengan bendungan Laikaninu, sudah mendapatkan tanggapan dari pihak Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ini tepat terkendali dan cepat diatasi masalah-masalah yang dibicarakan tadi ya Pak. Dan di penghujung acara Pak, kita minta closing statement-nya Bapak Desa, apa yang menjadi harapan dan kedepannya untuk pengembangan peningkatan sumber daya yang ada di Desa Baliloku, terutama sejumlah potensi yang ada di Desa Baliloku, baik itu kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Pak. Silakan, Pak. Ya, harapan kami ke depan ada perhatian sehingga ada kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat akan selalu bekerja sama dan akan membangun satu wilayah yang memiliki potensi-potensi ini, sehingga potensi ini dapat bermanfaat untuk orang banyak.
Itu harapan kami. Karena ke depan pasti kami harapkan DAK juga kalau ada, provinsi punya DAK juga kami harapkan, maupun kabupaten punya DAK juga kami harapkan, sehingga potensi-potensi ini yang ada dapat berkembang sejalan seiring dengan waktu yang berjalan. Waktu yang berjalan. Ya. Baik, Gitu. baik. Terima kasih Pak Kades terkait tentang informasi-informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar setia RRI SP Sumba melalui siaran Pro 1 RRI SP Sumba, dan juga kepada pendengar RRI Kupang yang sudah bergabung dari awal dialog kita melalui FM 94,9 MHz. Ya, kita berterima kasih ya Pak Kades. Dan pendengar, kurang lebih sudah hampir sejam menemani Anda di di Sumba siang ini ya, informasi melalui kanal informasi dan juga inspirasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, di mana tadi kita berbicara banyak terkait tentang potensi-potensi yang ada di Desa Baliluku dan sekitarnya, termasuk bagaimana program inovasi ke depannya dan apa saja yang menjadi harapan-harapan masyarakat Wanokaka, khususnya di masyarakat yang ada di Desa Baliluku yang memiliki yang notabene-nya memiliki profesi sebagai petani ya Bapak, rata-rata ya, petani persawahan. Tadi saya dengarkan harapan Bapak Desa bahwa kedepannya food estate itu juga bisa hadir di Wanokaka, karena masyarakat di sana itu pada umumnya itu hampir 100% ya Pak, masyarakat petani persawahan ya. Petani persawahan. Iya. Memang nelayan hanya beberapa saja. Memang karena kita punya wilayah di Laut Selatan. Akibat dari Laut Selatan ini ombaknya sangat besar, arusnya sangat besar, sehingga itu jarang kurang yang pergi melaut. Ini yang menyebabkan ya hasil laut yang juga masih melimpah ini ya perlu juga ada peningkatan juga. Ya, baik Pak Kades. Dan itu pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini melalui kanal siaran kami, kanal informasi dan inspirasi ya 96,9 MHz. Dan saya Jerenda mohon pamit dari hadapan Anda. Kami juga mengajak Anda untuk tetap stay bersama dengan kami karena ada ragam informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Thomas dan Pak Bene dan kru di Dinas PUPR Provinsi atas angin segar untuk masyarakat Sumba Barat, khususnya masyarakat Wanokaka yang akan mendapatkan perbaikan dari di tahun ini. Ya, atas masalah irigasi dan juga masalah bendungan Laikanino. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kami mohon pamit dari hadapan Anda.